Tes 1 2 3. Oke, selamat pagi, selamat hari. Apa ini, Rabu? Rabu dan ya kayaknya memang hari Rabu ini khusus untuk koreksi sesuai dengan mapping yang kemarin kayak gitu. Mapping tadi malam ya. Kalian cek aja video tadi malam dan beneran langsung dia masih reject di EMA, sorry bukan EMA, di Fibo 0,5. Nah, di sini aku nggak pakai EMA, aku benar-benar sekarang murni pakai Fibo aja. Sekarang kita lagi di Fibo ya perbatasan Fibo 0,5 dan 0,3 di range 425 sampai 437. Kita sudah mengalami koreksi sehingga ada dua sinyal tadi SL yang kemarin udah pada TP Max, yang hari ini SL. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini kemungkinan akan mencipcop seperti area yang ini sebelum ada pergerakan atau movement atau big movement. Nah, jadi kita sebenarnya tinggal nunggu aja ini candlenya mau bergerak naik atau turun. Soalnya di sini ya apa ya? RSI 4 jam udah menunjukkan oversold, overbought, dan kemudian kalau kita lihat dari daily ini menunjukkan reject di resist. Resistnya di berapa? Ya, resistnya masih sama di area sekitar 444 sampai 435. Kemarin kan sempat ya naik ke 438 dan kemudian membuat shooting star atau wick di situ. Jadi prediksi aku selanjutnya kemungkinan kalau ada melihat shooting star kayak gini akan turun. Tapi malah bisa jadi di sini malah membentuk IHNS atau inverted head and shoulders. Jikalau dia turun ke sini ya. Nah, kalian bisa melihat kalau misalkan dia turun ke sini ada kemungkinan untuk melanjutkan naik strange uptrend ke area 46.000 jikalau IHNS-nya bukan HNS-nya, IHNS-nya valid guys. Nah, jadi kalau kita perhatikan juga kemarin ya Ethereum ya dia semi mau breakout dan ternyata tadi malam dia udah breakout, dia retest ke Fibo sama seperti BTC 0,5 ya. Habis ke Fibo 0,5 dia langsung strike down. Enggak sih strike down, langsung koreksi juga gitu. Jadi artinya sekarang kalau kita perhatikan semua tren rata-rata di Fibo 0,5 itu mengalami rejection di golden ratio. Artinya apa? Artinya dia belum mampu tembus untuk melanjutkan uptrend strike-nya kayak gitu. Padahal tadi malam Ethereum udah GG loh ya, udah kesini deh tadi malam ya. Karena aku pantau ini sekitar jam 1 tadi malam ya. Nah, ini sekitar jam 2 jam 11 sampai jam 1-an ya. Dia breakout kemudian dia terbang. Nah, ini ada kemungkinan kalau dia membentuk area retest. Nah, kalau misalkan dia sudah retest, kemungkinan besar peluang dia untuk naik itu besar juga gitu ya. Nah, kalau kita cek dari Fibo ya, ini 1 AB ya. Coba kita cek ya. Ini bisa aja membentuk Fibo. Ini A, ini B. Nah, C-nya harusnya kemana? C-nya harus tinggi ya. C-nya minimal harus ke sini. Kalau dia secara secara Elliott wave, bukan Fibo ya, Elliott wave. Dia bisa aja membentuk pola yang kayak gini. Tapi perjalanan dia untuk ke titik C ini ya, A, B, C-nya ini harusnya ya chip chop, wajar aja chip chop. Karena apa? Karena pembentukan wave-nya belum selesai gitu. Ketika wave-nya sudah selesai ya, wave 3 sih minimal di sini ya. Karena itu udah hitungannya Elliott wave yang udah tinggi, dan wave 5-nya kemungkinan juga akan berakhir di sini kayak gitu. Bisa ya, bisa. Ini A, B, C, D, E. Karena ini cakep banget pola ETH-nya kalau yang aku pantau dari pola BTC, dan BNB juga mengalami koreksi ya. Yang udah ngikut kemarin belanja di area 294 udah merasakan hampir TP Max, tapi malah enggak TP Max. Kemarin sempat 6,6% aja guys. Ya, dan sekarang BNB lagi mantul di support 1 jam maupun support 4 jam. Itu support 4 jam ya. Kita lihat dulu apakah ini support 4 jam. Ternyata nggak ada ya di situ ya. Jadi ini support, ini support 4 jam di area sama ya. Udah ke hit juga di 305. Dan apakah dia akan retest lagi ke sini baru naik? Nah, itu kita tunggu aja ya. Nah, so far market masih dalam kondisi belum ada konfirmasi. Intinya belum ada konfirmasi dia mau naik atau mau turun kayak gitu. Soalnya ya kalau reject Fibo 0,5 juga belum tentu dia turun. Soalnya Fibo 0,5 kan masih tergolong Fibo golden ratio yang midterm kayak gitu. Kecuali dia reject 0,3 terus dia koreksi. Nah, itu kemungkinan besar kita akan ambil short di sebelah situ. Tapi kalau sekarang untuk hari Rabu ini, karena weekend kemarin juga ngepam ya. Aku nggak tahu kenapa weekend sekarang di 2023 2024 ini ngepam. Biasanya di 2020 2021
itu weekend itu koreksi. Ya wajar lah ya, bandar take profit mau malam mingguan mungkin ya. Nah, kalau sekarang ini malah weekendnya yang ngepump gitu. Weekdays kadang sideways dan weekendnya yang ngepump. Jadi sedikit algoritma market ini sedikit agak berubah ya. Algoritma market sedikit agak berubah, dan kalau kita perhatikan aku masih yakin BTC masih bisa ke 42.000 sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau misalkan dia memantul di area 42.000 atau apes-apes ke 417 ya, dia masih tergolong uptrend. Kenapa? Karena dia masih memantul di support 4 jam atau di demand. Di sini ada demand tebal ya. Kita tulis di sini. Demand tebal 4 jam. Demand tebal 4 jam di area sini, dan kita tinggal menunggu dia ke sini atau enggak. Tapi harusnya sih dia mengambil liquidity di sini ya. Kalau liquidity udah terambil, nah kita tinggal lihat jeblos atau mantul. Kalau mantul udah pasti ke 44 ke 45. Kalau jebol kita akan say hello lagi untuk 40.38 kayak gitu ya. Bang masih bisa 37 enggak? 37 mungkin masih bisa, tapi nggak sekarang, mungkin di Maret ya, sebelum halving. Nah, biasanya halving kan orang FOMO, wah halving Bitcoin akan tembus ke sekian, akan terbang terus. Di situ orang udah pada all in, disitulah dihantam. Ya, endingnya memang di tahun ini Bitcoin bahkan all time high ya, di atas lagi yang kemarin ya, minimal 1 miliar lah di akhir tahun. Tapi pertanyaannya, sebelum ke 1 miliar itu bakal ada pergerakan-pergerakan yang tak terduga dulu. Entah ngedam kayak COVID 2020, atau koreksi wajar 30% dari pullback BTC udah naik 187%, dan itu sebenarnya hal-hal yang wajar. Jadi ya aku sarankan sih kalau mau all in itu tunggu Maret, karena aku juga tunggu Maret. Kemarin yang BTC yang aku beli di 38 39 itu masih aku hold, dan ETH juga ada yang aku beli di 2400 yaitu belum terjemput. Yang di 2200 2300 sudah kejemput, 2400 satu lagi averagingnya belum kejemput, tapi hitungannya sebenarnya harusnya udah profit ya dari total ininya, akumulasinya. Nah, untuk koin-koin lain kayaknya masih di kategori sideways saja ya. Soalnya belum ada yang pergerakan signifikan. Nah, ini kemarin udah hampir TP2 si XRP, lalu bikin sinyal baru dan langsung SL guys, langsung kena sikat gitu. Ya wajar lah ya. Oke, kita tunggu pola-pola yang bagus. Nah, ini cakep ini HBAR ini, kalau menurut aku sih cakep ya. Nah, kalau misalkan dia mampu nge-retest lagi di area di sini ya, dengan risk sebesar 2,3% ya. Kalau misalkan dia turun ke sini untuk untuk retest, soalnya dia kan udah breakout nih ya. Dia udah breakout, harusnya next up trendnya itu nggak lama lagi kayak gitu. Nah, ini udah breakout hitungannya. Kita tinggal menunggu. Nah, banyak yang kayak gini tuh yang menunggu aja. Kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi yang request koin silahkan komen di kolom komentar, nanti aku buatkan di channel aja ya, di channel Telegram. Oh ya, jangan lupa juga follow dan join channel Telegram gratisan kita ya, karena banyak info, banyak event di sini. Jadi teman-teman langsung aja join, dan see you in the next video.